Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan mengucapkan syukur kepada Allah yang tak henti-hentinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, alam semesta, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha segalanya. Kehadiran dan wujudnya kita pada hari ini, pada waktu ini tidak lain dan tidak bukan karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kebaikan dan ketaatan kita menjalankan dan mengikuti ajaran syariat agama Allah menjadikan nanti sebab Allah untuk memberikan, menambahkan, menganugerahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain kepada kita semuanya. Karena tema kita hari ini masuk ke dalam pembahasan tentang rahmat, tentang rahmat Allah. Jadi hadis yang ke nomor 53 dan nomor 54 di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Setelah saya cross check lagi tadi di kitab Riyadhus Shalihin, di dalam syarah atau penjelasan kitab Riyadhus Shalihin, ini kita punya masjid. Saya juga baca ada jadi hadis yang nanti ditampilkan di sini. Beberapa di antaranya juga ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dijelaskan lebih rinci. Jadi ternyata beberapa ulama, saya tadi agak berpikir antara satu ulama dengan ulama yang lain itu ternyata nyambung gitu. Jadi terkoneksi antara keilmuannya. Yang ini, yang hari ini disebut sebagai sanad keilmuan. Ya, hari ini kadang-kadang menjadi pembicaraan publik kalau ada tokoh, ada dai, ada ustadz atau kiai yang berbicara di hadapan umum. Kadang-kadang karena kecanggihan teknologi dan informasi, akhirnya para rakyat atau netizen dia langsung segera meng-cross check di media untuk mengklarifikasi dan untuk melihat, men-tracing ini guru ini dari mana asalnya, pendidikannya di mana didapatkan. Ternyata kitab yang disusun oleh Imam Bukhari dengan kitab yang Riyadhus Shalihin ini terkoneksi. Kalau ini hadisnya nomor 53 dan nomor 54. Ini ada di halaman 149 dengan 195 tentang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bersalawat kepada Nabi karena nanti ada satu pembahasan yang sampai kepada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ayat potongan di dalam Quran surat Al-Anbiya. Selalu ketika kita menyampaikan atau risalah kenabian Nabi Muhammad itu yang disampaikan atau yang diterangkan kepada para umatnya bahwa kehadiran Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada kata-kata rahmatnya. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk dari hamba-hambanya Nabi Muhammad dan kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti ada dua hadis yang akan kita tampilkan. Hadis yang nomor 53 dan nomor 54. Dan sebagian saya tambahkan beberapa dalil-dalil penguat dari Al-Quran
tentang bagaimana rahmat Allah itu hadir ke dalam kita semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam dua hadis ini, ada dua perawi yang berbeda tetapi redaksinya sama. Ada banyak sebenarnya redaksi-redaksi, atau dalam bahasa mustalah hadis, konten di dalam hadis itu disebut sebagai matan. Matan itu isi. Gitu. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Gitu. Jadi ini kalau saya lihat ada kajian bahasa Arab, di kadang-kadang kalau ada kata-kata la itu menunjukkan sesuatu yang tidak. Tapi kalau kata-kata lan itu menunjukkan sesuatu yang tidak akan pernah gitu. Nah, selalu kalau ada kata-kata man la yarham itu ditutup, jadi dia dimajzumkan. Ya, jadi dia dijadikan sukun gitu. Man la yarham la yurham. Kemudian hadis yang kedua, An Jarir ibni Abdillah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamullah man la yarhamun nas. Ya. Artinya ini sama hampir semuanya. Jadi barang siapa yang tidak mencintai, barang siapa yang tidak menyayangi, Allah juga tidak menyayangi. Barang siapa yang tidak taat dan patuh kepada Allah, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis ini mengajarkan pentingnya kita memiliki sifat kasih sayang. Sifat untuk saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, saling menolong. Karena itulah yang menjadi fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu diantaranya adalah ketika Allah anugerahkan kepadanya jasad dan fisik yang utuh, maka dengan jasad yang fisik dan utuh itulah dia diperintahkan oleh Allah untuk berkasih sayang kepada orang lain. Maka rincian kasih sayang di dalam Al-Quran ini hanya beberapa saja yang kita tampilkan. Pertama dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di mana kata dan garis tentang kata-kata kasih sayang, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwasannya rahmat Allah itu memberikan dan sangat luas bagi kita semuanya. Maka tadi kita awali ketika kita sampaikan kehadiran kita, kemudian kita bangun pagi masih bisa merasakan, masih bisa menghirup udara. Kemudian ketika mau sarapan kita masih bisa merasakan ini manis, ini asam. Kemudian ketika kita bangun pagi kita masih bisa merasakan meraba dan seterusnya. Itu tidak lain dan tidak bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang dan kepedulian di antara sesama mukmin merupakan cerminan iman daripada kita. Jadi iman kita itu manifestasi dan perwujudannya adalah dengan memiliki dan memberikan kasih sayang kepada orang lain. Maka banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul di dalam hadisnya menegaskan dan membawa atau memberikan isyarat untuk kita terus berkasih sayang, saling membantu. Ada lagi hadis yang mengatakan ar-rahimuna yarhamun, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang mencintai akan dicintai. Maka ar-rahimuna yarhamun, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa-apa yang ada di langit, irhamu man, sayangilah apa-apa yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ini ayat yang pertama yang memberikan tentang kasih sayang kepada Allah. Jadi kita berukhuwah Islamiyah itu kita bersilaturahmi dan kita saling menguatkan atau mensinergikan satu sama lain. Tujuannya atau maksudnya tidak lain dan tidak bukan la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Rahimah, rahmat. Ya, rahmat itu artinya kasih sayang. Rahmatun, rahmatun itu bentuknya adalah single, bentuknya adalah tunggal. Rahmat, gitu ya. Rahmat itu artinya bentuknya jamak, rahmat. Kemudian yang kedua, keterkaitan kasih sayang dengan rahmat Allah, Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156.
Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Ini ada beberapa klasifikasi. Kalau ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, lebih khusus dan lebih spesifik. Apa kata Allah? Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka aku akan tetapkan rahmatku yang pertama adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang rahmat Allah itu begitu luas. Rahmat Allah itu begitu besar. Rahmat Allah itu begitu banyak. Tapi Allah akan tetapkan rahmat itu kepada orang-orang yang bertakwa. Saya kembali kepada tafsir. Kenapa Allah menyebutkan atau mengklasifikasikan pertama yang bertakwa, kedua orang yang beriman, dan yang ketiga adalah orang yang mempercayai tanda-tanda Allah. Ini ada tiga ini. Pertama yattaqun, kemudian yu'tuna zakah, dan yang ketiga adalah walladzina yu'minuna biayatina. Orang-orang yang mempercayai tanda-tanda kami. Kalau kita korelasikan dengan beberapa ayat yang mempercayai dan memikirkan tanda-tanda Allah itu, maka ada ayat yang biasanya kita sebut sebagai generasi ulul albab. Gitu ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu ayatnya. Ini ada tiga. Jadi rahmat Allah itu secara spesifik dan secara khusus Allah tetapkan kepada tiga. Pertama adalah alladzina yattaqun. Orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu artinya ittaqo, itu artinya menjaga. Ya, bertakwa, menggantungkan segala apa yang ia harapkan hanya kepada Allah. Meminta dan memohon segala sesuatu yang ia inginkan dan cita-citakan hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Kemudian yang kedua adalah yu'tuna zakah. Orang yang membayarkan atau menunaikan zakatnya. Kita ketahui bahwa zakat ini adalah satu di antara rukun Islam yang wajib untuk kita laksanakan. Ini mumpung di akhir tahun, kalau di dalam hitungan komariahnya maka 12 bulan. Jadi haulnya jadi selama 12 bulan. Maka kan zakat itu ada dua macam. Pertama zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal. Yang mungkin kadang-kadang kita itu lalai dan lupa. Mungkin kita lupa di dalam membayarkan atau menunaikan zakat mal. Maka zakat mal itu kan ada 6 atau 7 macam. Ada emas, ada perak, ada peternakan, ada perdagangan, kemudian ada rikas dan ma'din, ada zakat profesi. Ini zakat, misalnya zakat emas. Haulnya zakat emas itu 1 tahun, nisabnya 85 gram. Nah, kadang-kadang mungkin sosialisasi dan edukasi atau peringatan dari lembaga zakat atau instansi zakat yang lalai untuk mengingatkan bahwa kepemilikan zakat itu dalam 1 tahun haulnya itu minimal nisabnya adalah 85 gram. Jadi kalau kita dalam 1 tahun sudah memiliki lebih dari 85 gram, 86 gram, berarti sudah lebih 1 gram, maka sudah wajib kita bayarkan zakatnya. Nah, ini golongan yang kedua, alladzina yu'tuna zakah. Kadang-kadang yang kita lupa itu mungkin yaitu menunaikan atau membayarkan zakat mal. Yang ketiga adalah walladzina hum biayatina yu'minun. Dan dengan tanda-tanda kami dia percaya. Maka tanda-tanda itu ada dua. Ayat itu ada dua. Ada ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Ini bagian daripada ayat Allah. Wa rahmati wasi'at. Ini ayat-ayat Allah. Tapi ayat itu dimaknai sebagai tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda yang ada di dalam kehidupan kita itu sungguh sangat banyak. Allah sudah memberikan semuanya alamat dan tanda-tanda. Gitu. Oh, tanda kalau mau hujan berarti sudah berawan. Tanda kalau kita mau tidur berarti ngantuk. Itu tanda-tanda Allah. Belum lagi kalau tanda-tandanya memang harus berpikir lebih panjang. Bagaimana Allah mengatur kehidupan manusia dari siang, perpindahan siang dan malam. Bagaimana Allah mengatur ketika manusia itu masuk ya, di dalam
kehidupan, kemudian setelah itu berpindah fase kehidupannya. Ketika dia berubah, maaf sebentar. Tiba-tiba hilang. Baik, saya lanjutkan. Jadi itulah fase kehidupan manusia. Di manusia kadang-kadang lalai. Jadi yang kedua tadi alladzina bi ayatina yu'minun. Dia beriman dengan tanda-tanda Allah. Jadi tanda-tanda Allah di dalam kehidupan kita itu banyak. Ya. Kemudian mana ini? Baik. Jadi tanda-tanda Allah yang berikutnya adalah manusia itu selalu berpikir bahwasannya kehidupan itu akan berhenti. Kehidupan itu akan stop begitu. Kenapa stop? Karena dia sudah cemas. Karena dia sudah putus harapan. Maka ada ayat di dalam Al-Qur'an ini disebutkan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Nah, ini yang biasanya digarisbawahi, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi di Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini Allah sampaikan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian hadis yang memberikan penjelasan tentang rahmat Allah itu banyak. Ya. Ini yang saya tuliskan di dalam hadis ini, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Jadi Allah itu memberikan, jadi Nabi Muhammad itu memberikan gambaran Allah itu memberikan 100 rahmat di dalam kehidupan manusia. Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'ain. Dan Allah menyimpan 99. Jadi Allah mempunyai 100 rahmat, kemudian Allah simpan 99, nanti Allah akan sempurnakan ketika di kehidupan akhirat. Nah, satu rahmat itu Allah titipkan dan Allah berikan di atas muka bumi. Di sini disebutkan wa anzala fil ardi juz'an wahid. Dan Allah hanya menurunkan satu bagian saja rahmat itu ke atas muka bumi. Apa contohnya? Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalaiq. Di antara bagian-bagian itu, kata Allah, yatarahamul khalaik, manusia, binatang, hewan, segala apa yang ada di alam semesta ini, yatarahamul khalaik, saling menyayangi. Coba kita bayangkan, ya, kita membayangkan satu rahmat yang Allah turunkan di atas muka bumi ini saja, kehidupan kita ini banyak sekali yang perlu harus disyukuri. Kemudian hatta tarfa'ud dabbah hafiraha an waladiha khasyata an tusibau. Jadi perumpamaannya adalah di dalam hadis ini, perumpamaannya bahwasannya menandakan rahmat Allah itu banyak. Perumpamaannya ada kuda yang mengangkat kakinya supaya kuda itu kakinya itu tidak terinjak kepada anaknya. Gitu. Ini bahwasannya rahmat Allah itu begitu luas. Rahmat Allah begitu banyak sekali dalam kehidupan kita. Nah, di dalam riwayat yang lain, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafun. Jadi di dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 dan Allah menurunkan 1, ya, untuk jin, untuk manusia, untuk binatang.
fabiha yata'atafun, dengannya mereka saling berkasih sayang. Wa biha yatarahamun, dengannya mereka saling berbelas kasih. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dan dengannya binatang buas tidak akan berlaku kasar dan tidak akan memakan anaknya. Maka ada sebuah peribahasa yang sampai kepada kita, seganas-ganasnya dan sekasar-kasarnya mungkin singa atau harimau, maka dia tidak akan pernah memakan anaknya. Nah, ternyata ketika kita pikirkan dan kita tadabburi di antara ayat-ayat dan tanda-tanda Allah itu, inilah yang menjelaskan bahwa sampai binatang buas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Ini bagian daripada rahmat yang Allah turunkan kepada manusia. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah nanti akan mengakhirkan 99 rahmat itu diturunkan, yarhamu biha ibaduhu yaumal qiyamah, diturunkan kepada hambanya pada hari kiamat kelak. Jadi rahmat itu akan diturunkan kepada kita. Wallahu a'lam bagaimana rahmat 99 itu. Maka ketika kita merenungkan 99 rahmat yang akan turun kepada kita di akhirat nanti, mungkin ya banyak ampunan-ampunan yang Allah berikan dan Allah turunkan kepada manusia kepada hamba-hambanya. Ada hadis di sini menjelaskan, agak panjang hadisnya. Ada ketika manusia melakukan dosa, kemudian setelah itu dia memohon ampun kepada Allah. Kedua, dia melakukan dosa dan dia memohon ampun kepada Allah. Ketiga, dia melakukan dosa dan dia memohon ampun kepada Allah. Sampai berkali-kali dia melakukan dosa. Apa yang Allah lakukan? Allah tetap memberikan ampunan, Allah tetap memberikan dan memaafkan. Maka ada di dalam ayat Al-Quran itu menjelaskan, wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Maka tidak ada sedikit pun kepentingan bagi Allah zulman lil alamin, melakukan kezaliman bagi penduduk alam semesta. Jadi tidak ada kepentingan bagi Allah untuk melakukan kezaliman kepada siapapun, termasuk ya kita, termasuk ya kepada binatang dan hewan. Jadi ini tanda-tanda dan rahmat Allah itu begitu luas. Nah, jadi ada lagi yang di dalam riwayat yang lain, innallaha ta'ala khalaqa yawma khalaqas samawati wal ard mi'ata rahmatin kullu rahmatin tibaqun ma bainas sama'i wal ard. Yang artinya Allah menjadikan rahmat 100 bagian, yang 99 dia tahan di sisinya, dan yang satu bagian lagi dia turunkan ke bumi. Dari satu bagian itulah semua makhluk berkasih sayang, sehingga seekor binatang mengangkat kakinya karena takut akan menimpa dan menginjak anaknya. Jadi kasih sayang Allah itu begitu luas. Jangan sampai kita manusia cepat berkeluh kesah, kita merasakan kehidupan ini begitu sempit, kehidupan ini begitu susah. Tapi memang ada gambaran dan karakter manusia yang digambarkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Fajr, tentang karakter dan watak manusia ketika dia menghadapi cobaan dan juga menghadapi nikmat dari Allah. Fa ammal insanu ila idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jadi ini karakter manusia ketika dia kadang-kadang mendapatkan kenikmatan dari Allah, mendapatkan kemegahan, mendapatkan jabatan atau mendapatkan keluangan kehidupan gitu. Maka dia mengatakan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama. Kalau merujuk ke dalam Al-Fajr, ayat di dalam Al-Fajr itu Allah sebutkan, itu juga ternyata orang yang mendapatkan kenikmatan dia juga diuji oleh Allah. Karena kata-katanya fa ammal insanu idza mabtalahu, dan manusia yang diuji oleh Allah, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, dengan dimuliakan, fa yaqulu rabbi akraman, maka dia mengatakan Allah sedang memuliakan saya. Nah, maka sudah benar dan sudah tepat, ujian Allah itu tidak hanya turun kepada mereka yang sedang susah, tetapi ujian Allah juga turun kepada mereka yang sedang mendapatkan kenikmatan. Apakah dengan kenikmatan itu akan bertambah kesyukuran kepada Allah atau justru sebaliknya? Nah, kemudian karakter yang kedua, ini di antara orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah
fayaqulu rabbi ahanan. Sedangkan ketika dia dicukupkan atau ketika dia disedikitkan oleh Allah nikmatnya atau rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan bahwasannya dia sedang dihinakan oleh Allah. Nah, jadi itulah kehidupan dan karakter yang dimiliki oleh kita semua manusia. Manusia itu semuanya memiliki hati dan perasaan. Manusia memiliki iman, manusia memiliki jiwa. Tidak ada manusia yang terlepas dari salah dan dosa. Nah, dua itulah yang menjadi karakter manusia ketika diberikan rahmat dari Allah. Apa rahmat Allah yang turun kepada mereka? Walaupun dia melakukan dosa, tetap Allah memberikan kemudahan bagi dia untuk menghirup udara, merasakan makanan. Tapi kita ingat bahwa kenikmatan-kenikmatan itu lambat laun, terutama fisik dan raga kita, itu lambat laun akan berkurang. Berkurangnya di mana? Berkurangnya adalah ketika kita sudah menginjak usia. Maka di dalam Quran surat Yasin itu disebutkan waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Jadi manusia itu ketika sudah bertambah usianya, sedikit demi sedikit Allah akan cabut kenikmatan-kenikmatannya. Tapi Allah tidak mencabut rahmatnya. Allah tidak mencabut kasih sayangnya. Kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita masih bisa menghirup udara, kita masih bisa mengelangkahkan kaki, kita masih bisa mengayunkan tangan, kita masih bisa berpikir. Nah, ini diantara rahmat-rahmat Allah yang turun kepada kita di setiap harinya. Lantas bagaimana dengan kehidupan kita? Pesan atau hikmah di antara rahmat dan kasih sayang yang turun kepada kita, maka di antara hikmah dan kesimpulannya adalah maka kita harus bersyukur kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung, ingin mengkalkulasikan nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan pernah bisa dihitung. Maka di ujung ayat 5 ayat terakhir di Quran surat Al-Kahfi itu disebutkan ketika kita ingin menjadikan tinta menjadikan air sebagai tintanya, kemudian menjadikan pepohonan dan nantingan sebagai penanya, itu tidak akan pernah bisa menghitung rahmat, kenikmatan dan kasih sayang yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Allah saja yang begitu sayang, Allah saja yang begitu kasih kepada kita. Mengapa kita tidak begitu kasih kepada manusia? Mengapa kita tidak begitu kasih kepada penduduk alam semesta? Sampai kepada binatang sekalipun kita memberikan kasih sayangnya. Maka ada hadis yang menyampaikan di sini, ada ayat menyampaikan bahwasannya Allah memberikan kasih sayang kepada binatang. Jadi tidak ada wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ada lagi ayat yang menerangkan tidak ada burung yang terbang itu kecuali juga atas kasih sayang dari Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata kecuali baginya rizki yang diberikan kepadanya. Kita ngebayangkan bagaimana semut, bagaimana burung, bagaimana binatang-binatang yang lain Allah turunkan dan Allah berikan dan ciptakan. Itu tidak ada yang sia-sia penciptaannya. Afahsibtum annama khalaqnakum abatha. Walaupun konteksnya itu adalah manusia, tetapi juga kepada seluruh seluruh ciptaan yang ada di alam semesta ini adalah mendapatkan dan menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara rahmat yang menjadikan ada atau di antara rahmat yang turun kepada kita melalui utusan. Utusan itu ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi kehadiran Nabi Muhammad di antaranya adalah memberikan contoh dan teladan supaya kita mendapatkan rahmat, supaya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Maka tadi kita awali wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad melainkan supaya memberikan rahmat bagi alam semesta. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Karena Nabi Muhammad membawa risalah kenabian atau wahyunya adalah Islam, dan Islam disampaikan dan diwahyukan kepada Muhammad, disampaikan kepada kita umatnya. Jadi Nabi Muhammad dengan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Nabi Muhammad dengan rahmat dan kasih sayangnya juga tidak bisa dipisahkan.
Jadi kehadiran dan kedatangan Nabi Muhammad untuk memberikan rahmat bagi alam semesta. Apa tandanya? Tandanya adalah dengan Allah sempurnakan semua nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Jadi Islam menjadi rahmat bagi alam semesta. Dengan kehadirannya dia memberikan kebermanfaatan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Dengan adanya Islam, Islam itu memberikan kerukunan hidup. Islam itu memberikan kebermanfaatan. Islamlah yang mengatur bagaimana kehidupan itu supaya bermanfaat. Maka di dalam Islam semuanya diajarkan, di dalam Islam semuanya dituntunkan. Semua yang ada di dalam ajaran Islam itu tujuannya adalah untuk keteraturan, baik kehidupan sosial, kehidupan rohani, kehidupan fisik, kehidupan alam. Kita diajarkan supaya kita menjaga alam. Wala tufsidu fil ardi. Janganlah engkau membuat kerusakan di atas muka bumi. Nah, ini diantaranya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk berkasih sayang. Berkasih sayang dengan alam semesta. Berkasih sayang dengan penduduk-penduduk bumi. Penduduk bumi itu mendapatkan kasih sayangnya adalah Allah dengan Allah menurunkan hujannya, dan Allah menurunkan atau mendatangkan anginnya. Itu bagian daripada rahmat yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Jadi inilah rahmat yang Allah selalu turunkan kepada kita. Jadi kita tidak bisa untuk mengkalkulasikan dan menghitung semuanya kecuali kita bersyukur dan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 itu Allah jelaskan kalau kita selalu bersyukur dengan rahmat, dengan kenikmatan, dengan apa yang kita dapatkan, dengan apa yang Allah sudah takdirkan, maka Allah akan tambahkan. Sebaliknya, wala in kafartum, ya, apabila kita kufur, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azab Allah itu begitu pedih. Ya, azab yang turun kepada kita bukan karena mungkin dosa kita, tetapi karena kelengahan kita, kelalaian kita semuanya. Itulah. Nah, kadang-kadang rahmat dan kasih sayang Allah itu diturunkan kepada manusia itu tidak melihat sukunya, tidak melihat agamanya, tidak melihat kulitnya, tidak melihat stratanya. Semuanya mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Tetapi jangan sampai rahmat yang Allah turunkan itu berubah menjadi murkanya Allah. Walaupun Allah menjelaskan inna rahmataka awsa'u min dzunubina. Jadi ada doa itu yang menyebutkan inna rahmataka awsa'u min dzunubina. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan dengan murkanya Allah. Jadi seberapa banyak dosa yang kita lakukan, seberapa banyak orang melakukan kesalahan, rahmat Allah tetap lebih luas. Tapi kita harus berhati-hati. Tapi kita juga harus terus waspada, saling mengingatkan. Jangan sampai rahmat yang diturunkan oleh Allah itu ya, hilang. Jangan sampai rahmat yang Allah turunkan itu yang datang adalah kemurkaan. Karena kemurkaan itu datang kepada kita disebabkan oleh dosa, oleh ulah tangan kita semuanya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya. Menjadi pribadi yang pemaaf, menjadi pribadi yang selalu memberikan kasih sayang. Maka ada doa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini maknanya dan arti di dalam doa-doa ini adalah untuk kerahmatan, untuk kasih sayang, untuk keselamatan kita semuanya. Maka kalau kita merujuk kepada makna Islam, Islam itu kan artinya salamun. Ya, salamun itu artinya selamat. Ya, memberikan keselamatan, memberikan kerahmatan. Artinya secara individu kita sebagai muslim dituntut, diminta, dianjurkan, diajarkan untuk memberikan kasih sayang, memberikan keselamatan bagi keluarga kita, bagi kelompok kita, bagi anak kita, bagi penduduk alam semesta. Jadi ini tema kita tentang atau pembahasan kita tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada 100 rahmat yang Allah berikan,
Ya, satu di antaranya diturunkan di atas muka bumi, 99 nanti akan diberikan dan dicukupkan pada hari kiamat. Nah, kita tidak tahu bagaimana kenikmatan atau bagaimana rahmat yang diturunkan Allah pada hari kiamat. Yang satu ini saja kita sudah luar biasa senangnya gitu. Sudah masih bisa makan, masih bisa minum gitu. Jadi mari kita bersyukur, mari kita menjadi pribadi dan muslim yang terus memberikan kasih sayang kepada siapapun, ya. Karena kita harus mengakui dan kita harus menyadari kehidupan kita di atas muka bumi ini heterogen, tidak sama, bermacam-macam. Dengan itulah Allah ingin memberikan kita supaya kita saling mengasihi. Tidak ada yang sama, tidak ada yang satu, warna tidak ada yang sama. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya, tapi dua jenis manusia saja di dalam Al-Qur'an. Dzakar wa untha, laki-laki dan perempuan. Jadi wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Diperintahkan untuk saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal itu diantaranya adalah saling untuk menyayangi. Kalau melihat di dalam penjelasan kata-kata lita'arafu itu ada 4 diantaranya. Pertama adalah saling kenal mengenal hanya sebatas nama. Yang kedua adalah tadamun, ya, yang ketiga adalah takaful, ya. Ada di antaranya mungkin satu lagi tarahum, saling menyayangi. Tadamun itu artinya saling menjamin. Itu adalah bentuk kasih sayang. Takaful, ya, takaful juga saling menjamin. Ya, bagaimana kita menjamin kenyamanan, bagaimana kita menjamin keamanan orang lain, bagaimana supaya kita memberikan kenyamanan. Ya, itu di antara kata-kata lita'arafu. Penjelasan yang lebih dalam, elaborasi yang lebih luas tentang kata-kata rahmat, ya, rahmatun. Maka kita kan selalu mengawali Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Semoga kasih sayang Allah turun kepada kita semuanya, dan semoga kita menjadi pribadi muslim yang terus memberikan kasih sayang kepada orang yang ada di sekitar kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni segala dosa-dosa kita karena kelalaiannya. Jangan sampai rahmat kasih sayang Allah itu tercabut dan terserabut, baik di dalam diri kita ataupun di dalam lingkungan kita. Karena kalau rahmat itu sudah tercabut, bahaya, ya. Jadi nanti kita sudah tidak mendapatkan lagi, tidak merasakan lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Demikianlah Bapak-bapak dan ibu-ibu, tema tentang rahmat dan kasih sayang Allah di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, nomor hadis 53 dan 54. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ar-rahimuna yarhamun, irhamu man fil ardi yarhamukum min fis sama. Orang menyayangi akan disayangi. Sayangilah apa yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi dari apa yang ada di langit. Semoga apa-apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Jika ada kebaikan, jika ada kebenaran, semuanya datang dari Allah. Jika ada yang salah, jika ada yang lupa, jika ada yang lalai, jika ada yang tidak benar, jika ada yang masih keliru, semuanya datang dari diri saya pribadi. Nasrun minallah wa fathun qarib. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.